Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang trigonometri. Jadi di trigonometri ini ada beberapa bab, dan pada malam ini kita akan membahas 5 bab terlebih dahulu pada trigonometri. Baru selanjutnya insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab sisanya. Materi yang pertama yaitu perbandingan trigonometri suatu sudut. Pada perbandingan trigonometri suatu sudut itu yang pertama ada ukuran sudut. Jadi satuan ukuran sudut yang biasa digunakan, yang biasa kita kenal adalah derajat. Nah, ada juga satuan ukuran sudut yang lain selain derajat, yaitu radian. Hubungan antara derajat dan radian ini yaitu 180 derajat itu sama dengan pi radian. Jadi satuan dari radian itu pi radian. Nah, jika 180 derajat itu sama dengan pi radian, 1 derajatnya itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Jadi bisa disimpulkan bahwa 1 radian sama dengan 180 derajat per pi sama dengan 57,3 derajat. Untuk contoh soalnya, di sini ada 2 contoh soal. Ubah satuan ukuran sudut berikut ke dalam derajat. Yang pertama dari 2/3 pi radian, dan yang kedua 1, radian. Jawaban dari yang pertama yaitu 2/3 pi radian itu sama dengan 2/3 kali pi radian itu kan 180 derajat. Jadi 2/3 dikalikan 180 derajat sama dengan 120 derajat. Soal yang kedua yaitu 1,5 radian. Nah, 1,5 radian ini dikalikan dengan 57,3 derajat. Kita ngambilnya yang pecahan desimal, sama dengan 85,95 derajat. Yang kedua ada perbandingan trigonometri suatu sudut dalam segitiga. Di sini ada sebuah segitiga dalam diagram Kartesius. Itu berdasarkan gambar tersebut diperoleh perbandingan trigonometri sebagai berikut. Jadi ada 6. Yang pertama sin alfa. Sin itu biasanya demi, depan per miring. Jadi sin alfa sama dengan y per r. Yang kedua cos alfa. Cos itu biasanya sami, cos sami. Jadi samping per miring, sama dengan cos alfa sama dengan x per r. Yang ketiga ada tan alfa. Tan itu biasanya depan pada samping. Jadi tan alfa sama dengan y per x. Kosekan alfa sama dengan r per y atau sama dengan 1 per sin alfa. Sekan alfa r per x sama dengan 1 per cos alfa. Dan yang terakhir ada kotangan alfa sama dengan x per y sama dengan 1 per tan alfa. Contoh soalnya ini di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku. Berdasarkan segitiga tersebut, tentukan perbandingan trigonometri yang memenuhi sudut PRG. Jadi sudut PRG ini jika diibaratkan seperti yang materinya tadi, alfanya itu ada di R, karena R-nya berada di tengah-tengah. Jadi jawabannya yang pertama itu sin PRG sama dengan PQ per PR sama dengan R per Q. Cos sudut PRQ sama dengan PR per PR sama dengan P per Q. Tan sudut PRQ sama dengan PQ per QR sama dengan R per P. Dan seterusnya teman-teman bisa dibaca ya nanti di PPT-nya. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Jadi teman-teman, pada trigonometri itu ada beberapa sudut yang istimewa. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Itu pada kuadran 1. Pada kuadran 2 ada 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat, dan seterusnya. Itu nanti teman-teman bisa lihat di PPT yang udah aku share. Kemudian langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan nilai trigonometri dari sin 30 derajat plus sin 60 derajat. Jadi di sini kita lihat
sin alfa yang bagian 30 derajat itu sama dengan setengah ditambah sin 60 derajat. Sin 60 derajatnya itu sama dengan setengah akar 3. Jadi sin 30 derajat plus sin 60 derajat sama dengan setengah plus setengah akar 3 sama dengan setengah. Ini dipersingkat setengah kali 1 plus akar 3. Lanjut pada bab yang kedua, yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Sebelumnya udah disinggung di materi yang sebelumnya, itu ada kuadran 1, 2, 3, 4 pada trigonometri. Jadi pada koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 bagian atau 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Kuadran 1 itu sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 antara 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat, dan yang terakhir antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, jika digambarkan itu pada kuadran 1 semua sin konstan itu bernilai positif. Pada kuadran 2 hanya cos yang bernilai positif, pada kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif, dan pada kuadran 4 hanya sin yang bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Nah, pada koordinat kartesius itu ada relasi perbandingan trigonometri yang ditunjukkan pada tabel yang udah ada di PPT. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Nanti tabelnya teman-teman bisa baca ya. Langsung ke contoh soal, yaitu yang pertama, tentukan nilai trigonometri dari sin 90 derajat plus 60 derajat. Sin dalam kurung 90 derajat plus 60 derajat ini masuknya ke kuadran kedua, bagian yang pertama. Sin dalam kurung 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Jadi di sini alfanya kita tahu bahwa 60 derajat itu alfa. Jadi sin dalam kurung 90 derajat plus 60 derajat sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Kemudian yang kedua, hitung nilai trigonometri dari tan 300 derajat. Nah, tan 300 derajat ini kita ambil dari tan dalam kurung 360 derajat min alfa min 60 derajat sama dengan min tan 60 derajat sama dengan min akar 3. Kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu tentang grafik fungsi trigonometri. Jadi di sini nanti ada 3 grafik. Grafik yang pertama ini grafik fungsi sinus. Grafik fungsi sinus ini gambarnya bergelombang kayak gelombang biasa. Ini angka pada garis X, pada sumbu X dan sumbu Y ini disesuaikan. Di sini ada 6pi sama itu adalah 30 derajat. Jadi sin dari 6pi atau sin dari 30 derajat adalah 0,5. Sin dari 3pi atau sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan sin dari setengah pi atau sin sama dengan sin 90 derajat itu adalah 1. Dan begitupun seterusnya. Yang kedua adalah grafik fungsi kosinus. Nah, di sini sumbu X-nya itu menunjukkan derajatnya, derajat atau alfanya, dan yang sumbu Y ini menunjukkan nilainya. Ini sama seperti grafik pada fungsi sinus. Grafik pada fungsi kosinus ini ketika cos 6pi atau cos 30 itu setengah akar 3. Ketika cos 3pi atau cos 60 derajat itu setengah. Ketika cos setengah pi atau cos 90 derajat itu artinya 0, sama dengan 0, dan seterusnya. Yang ketiga ada grafik fungsi tangen.
hampir sama seperti grafik fungsi sinus dan kosinus, di mana tan X atau ketika tan 6pi atau tan 30 derajat itu sama dengan 0,58 atau 1/3. Kemudian ketika tan 4pi atau tan sama dengan tan 45 derajat sama dengan 1. Ketika tan 3pi atau tan 60 derajat itu sama dengan akad 3 atau 1,73. Dan ketika tan setengah pi atau tan 90 derajat itu kenapa dikasih titik-titik seperti itu karena hasilnya adalah tak hingga. Lanjut pada bab yang keempat, yaitu identitas trigonometri. Jadi apa sih identitas trigonometri itu? Identitas trigonometri merupakan suatu bentuk kesamaan yang selalu bernilai benar untuk setiap sad sudut. Jadi di sini itu semacam kayak pembuktian kebenaran suatu trigonometri, rumus trigonometri. Nah, ini ada beberapa identitas trigonometri, ada sekitar 7. Teman-teman nanti bisa dibaca ya. Ada 7 identitas trigonometri. Ada sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, dan seterusnya. Langsung saja ke contoh soal, yaitu buktikan identitas trigonometri dari 1 per tan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Ada 2 cara untuk menjawab pertanyaan ini. Cara yang pertama itu dari definisi trigonometri itu sendiri, dimana di awal tadi ada sin alfa sama dengan y per r, cos alfa sama dengan x per r, dan tan alfa sama dengan y per x atau sin per cos. Nah, 1 per tan alfa sama dengan 1 per tan alfa itu y per x. Jadi 1 per y per x sama dengan x per y. Itu menjadi persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua ada cos alfa per sin alfa sama dengan x per r per y per r, dimana x per r itu bisa dijadikan perkalian silang, x per r dikali r per y sama dengan x per y. Itu menjadi persamaan yang kedua. Nah, berdasarkan persamaan yang pertama dan yang kedua bisa dibuktikan bahwa 1 per tan alfa itu sama dengan cos alfa per sin alfa. Kemudian dengan cara yang kedua menggunakan identitas trigonometri, tan alfa sama dengan sin alfa dan cos alfa, sin alfa per cos alfa. 1 per tan alfa sama dengan 1 per sin alfa per cos alfa, dimana tannya ini langsung diganti ke sin per cos. Hasilnya 1 per tan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Jadi terbukti bahwa benar 1 per tan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Materi yang kelima atau materi yang terakhir itu ada aturan sinus dan kosinus. Yang pertama ada aturan sinus. Jadi aturan sinus itu digunakan untuk menghitung unsur-unsur segitiga lainnya yang belum diketahui dengan syarat ada 3 unsur lain yang diketahui, yaitu yang pertama sebuah sisi dan 2 sudut, dan 2 sisi dan sebuah sudut. Jadi 3 unsur lain ini bisa berupa sisi, sudut-sudut, atau sisi-sisi sudut. Rumus dari aturan sinus ini yaitu A per sin A, B per sin B, C per sin C. Langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 4 cm, sudut A sama dengan 30 derajat, dan sudut B sama dengan 60 derajat. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung besar sudut C. Ini langsung saja, tidak perlu menggunakan aturan sinus, rumus aturan sinus yang A per sin A sama dengan B per sin B. Ini langsung saja kita bahwa sudut C sama dengan 180 derajat. 180 derajat itu kan sudut keseluruhan dari segitiga dikurangi dari sudut A ditambah dengan sudut B. Jadi 180 derajat dikurangi 30 derajat plus 60 derajat sama dengan 90 derajat.
Jadi pusat dari sudut C adalah 90 derajat. Yang kedua adalah aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan untuk menghitung unsur-unsur segitiga lainnya yang belum diketahui dengan syarat diketahui 3 unsur lainnya, yaitu 2 sisi dan sebuah sudut dan 3 sisi tanpa sudut. Jadi rumus dari aturan kosinus pada segitiga ABC ini berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Sekian pemaparan materi untuk malam ini. Untuk materi yang lainnya seperti luas segitiga, terus rumus sinus kosinus itu insya Allah akan dijelaskan di minggu depan. Jadi teman-teman dimohon tetap semangat, jangan lupa absennya nanti ya. Sekian, terima kasih teman-teman udah nyempetin waktu buat dengerin pemaparan materi yang sedikit dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami. Dan jika teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup atau PC ke kakak juga nggak apa-apa, atau ke Kak Vida juga nggak apa-apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.